Oke, bertemu lagi dengan saya ya. Kita mau lanjut mengenai Pinet. Oke, silakan login menggunakan akun user admin. Kemudian passwordnya. Saya mau jelasin terkait dengan sistemnya. Sistem mode di awal sudah dijelaskan ini untuk apakah ini labnya mau pakai untuk online atau enggak ya, untuk integrasi antara pinetlab.com, apakah project kita mau di-upload atau tidak, itu tergantung kebutuhan teman-temannya. Kemudian di sini ada sistem status ya. Nah, sistem status di sini informasi mengenai resource dari komputer kita. Contoh di sini saya menggunakan CPU-nya 4 core ya. Kemudian memorinya menggunakan 8 GB. Kemudian swap-nya, kemudian total harddisk yang saya gunakan. Nah, di sini informasi IOL-nya, running-nya berapa, kemudian dyneeds-nya, kemudian kemu, docker, dan VPCS ya. Ini untuk menampilkan informasi ini. Kemudian ada sistem setting. Nah, di sini sistem setting itu untuk mengatur navigasi yang mau kita pakai ya. Nah, biasanya di sini untuk menstop semua project ya. Kemudian fix permission ini digunakan ketika ada update image. Reboot ini digunakan untuk merestart server Pinet. Shutdown digunakan untuk mematikannya. Kemudian Docker Wireshark ini diaktifkan atau tidak. Nah, kemudian default console-nya mau mengarah kemana, auto atau langsung direct, mana defaultnya. Kemudian bahasa. Kemudian ini ada restart web service untuk merestart service dari Pinetnya ya, halaman webbox-nya. Kemudian reset database untuk merestart database-nya. Reset HTML console untuk meresetnya konsol. Kemudian reset Docker service ini untuk merestart Docker. Kemudian reset NAT cloud ini untuk merestart NAT-nya ya. Kemudian di sini informasi folder ya. Kemudian folder tersebut diizinkan untuk apa aja nih, bisa join dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada proxy config, misalkan teman-teman pakai proxy silahkan gunakan yang ini. Oke. Kita lanjut ke pembuatan labnya. Kita buat lab baru ini di top directory atau rootnya. Projectnya namanya misalkan topologi. Nah, di sini ini nama untuk topologinya, ini versi keberapa, authornya keberapa, terus config script timeoutnya mau diatur, terus deskripsinya, kemudian di sini yang diizinkan untuk buka siapa aja, apakah admin only atau everyone atau admin and special user. Kemudian di sini yang boleh join itu siapa aja, ya. Kemudian yang bisa edit itu siapa aja. Nah, ini hak akses ketika kita buat labnya. Oke, kita by default dulu aja. Nah, kemudian di sini ada tampilan Pinet, di sini ada image logo Pinetnya. Untuk memulai topologi ya, kita bisa mulai dari hover ke menu sebelah kiri. Nah, nanti di sini muncul menu-menunya seperti add project, ini untuk menambahkan project baru ya, objeknya misalkan kayak networknya, node-nya, gambar, teks atau garis ya. Kemudian ada setup node. Nah, di sini setup node ini digunakan untuk men-start semua node, stop semua node, config node, atau wipe all node, menghapus semua konfigurasi node. Kemudian ada console, export, set node, setup GFG to exported ya, atau set nodes, setup GFG to none, atau delete all setup GFG ya. Kemudian ada startup config. Nah, di sini startup config ini digunakan untuk ketika di running itu ada perintah apa sebelum kita running. Nah, di situ akan dieksekusi ketika dia startup ya. Oke. Kemudian ada picture. Di sini picture ini digunakan untuk gambar ya, gambarnya mau kayak gimana. Oke.
Oke, kemudian refresh turbo log ini untuk merefresh. Kemudian ada log lab. Nah, di sini log lab biasanya digunakan ketika labnya udah fix ya, jadi nggak bisa diubah-ubah, itu kita harus log labnya. Kemudian close lab. Close lab ini kita akan keluar lab dari halaman ini ya. Kemudian ada destroy. Destroy ini difungsikan untuk menghapus semua lab yang sudah pernah kita pakai. Artinya ini akan menghapus konfigurasi dan lain-lain. Tetapi untuk lab sendiri itu tidak akan terhapus. Kemudian ada sistem status. Sistem status ini akan menampilkan sama dengan yang informasi yang tadi, IOL-nya running berapa, Dynamics-nya berapa, kemunya Docker dan lain-lainnya ya. Kemudian di sini ada background. Backgroundnya mau pakai apa? Mau drag atau 3D. Kemudian ada no grid. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian di sini ada workbook. Nah, workbook di sini biasanya buat panduan atau soal atau lainnya ya. Akan muncul biasanya di sebelah sini ya. Oke, nanti dibahas lebih detail berikutnya. Nah, kemudian ini difungsikan untuk teman-teman mau konsol pakai HTML konsol atau default konsol. Kalau HTML konsol nanti di sini ada menu terminalnya. Jadi teman-teman akan setting dari sini semua ya. Nah, misalkan teman-teman ini matiin, itu harus butuh aplikasi tambahan seperti Secure CRT, putih dan lain-lain. Oke, kemudian di sini outernya siapa nih? Atau nanti siapa aja nih yang lagi masuk lab ini? Nah, nanti informasinya dari sini. Kemudian logout ya. Oke, kita contoh dulu ya. Kita tambahkan device baru. Oke, kita tambahkan device-nya yang baru ada itu baru 2 ya, Docker dan virtual PC. Oke, kita coba virtual PC dulu. Nah, di sini virtual PC mau buat berapa banyak ya virtual PC. Kemudian sesuaikan dengan kebutuhan aja ya. Di sini misalkan iconnya misalkan ganti Windows. Nah, di sini nanti ada atau lain client. Nggak ada apa ya, desktop. Nah, desktop ya. Nah, Win di sini ya. Sesuaikan dengan simbol teman-teman yang dibutuhkan. Oke, misalkan saya pakai yang ini, select. Kemudian save. Nah, ini tampilannya seperti ini. Teman-teman di sini bisa kecilin atau besarin ya. Ini ada di sini. Misalkan saya mau besarin nih 90. Nah, nanti di sini ukurannya akan besar. Nah, untuk mengkoneksikan agar PC ini terhubung ke internet, maka teman-teman harus buat network baru ya. Nah, di sini namanya apa? Misalkan internet. Kemudian di sini ada bridge. Bridge ini biasanya digunakan untuk switch ya. Kemudian manajemen cloud. Nah, ini manajemen cloud itu interface dari pinetnya digunakan untuk akses internet. Akses internet untuk pinetnya sendiri. Sedangkan cloud 1 itu yang tadi menggunakan IP atau VLAN 70 untuk akses internet virtualnya ya. Jadi nanti kita pakainya yang cloud 1 untuk akses internet labnya. Oke, kalau sudah save. Nah, untuk menghubungkannya pastikan teman-teman hover dulu ya di sini. Nah, nanti ada icon ini ya, icon ini colokan, kemudian hubungkan ya, teman-teman hover dulu, lalu geser ke colokannya, kemudian klik tahan, kemudian colokin ke PC. Nah, oke. Di sini akan menampilkan informasi untuk PC-nya mau connect ke Ether mana. Nah, sedangkan di PC ini by defaultnya 0 ya. Oke, save. Nah, kemudian teman-teman bisa start dari sini, klik kanan start ya, atau teman-teman hover di sini ada icon start, atau teman-teman langsung dari menu sini setup node kemudian start, itu bebas ya. Tapi kalau dari sini ini akan men-start semua topologi yang ada ya. Misalkan node-nya ada 10, berarti semua node akan di-start semua.
Nah, sedangkan misalnya teman-teman mau manual satu-satu, bisa klik kanan start atau hover lalu ada tanda play atau tanda start ya. Oke, kita coba start. Nah, pastikan di sini tandanya tanda play, berarti itu udah siap konsol ya. Misalkan belum tanda play di sini, berarti itu belum siap konsol. Nah, untuk menampilkan konsol, teman-teman tinggal klik satu kali aja, klik. Nah, nanti muncul. Nah, ini yang dinamakan HTML konsol. Oke, kita coba menggunakan default konsol ya. Teman-teman harus nonaktifkan dulu menu HTML konsolnya. Oke, kalau udah klik, nanti dia ada pop-up pemberitahuan bahwa akan membuka secure CRT atau aplikasi default dari teman-teman untuk SSH atau telnet ke aplikasi mana. Misalkan saya pakai secure CRT lalu open, tunggu sampai muncul secure CRT-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi tampilannya sama dengan yang tadi, hanya saja ini eksternal aplikasi ya. Jadi teman-teman harus install dulu dan buat supaya aplikasi ini default. Oke ya. Jadi teman-teman harus memahami antara default console dan HTML console. Ini tergantung kebutuhan teman-teman ya. Misalkan teman-teman pengen fokusnya ke satu interface aja, berarti teman-teman harus aktifinnya di sini HTML console ya, supaya fokus di sini aja. Oke, kita coba pakai yang HTML console ya. Oke, kalau sudah HTML console di sini pasti aktif, klik sekali lalu muncul terminalnya. Oke, kemudian kita coba testing ya internetnya. Kita minta IP dari internet ya, karena dari network internet itu udah aktif DHCP servernya, IP DHCP. Oke, klik dulu lalu ketik IP. Oke, IP DHCP. Dia akan memunculkan informasi DORA, kemudian ada informasi IP didapatnya berapa. Nah, di sini masih perfectnya 0 ya. Kita cek dulu IP-nya, show IP. Oke, kita dapatnya 0. Coba kita ping google.com apakah jalan. Oh, ternyata di sini IP-nya belum dapat, karena harusnya perfect 24. Oke ya. Di sini teman-teman stop dulu, nanti start lagi. Oke, pastikan ini tanda play ya. Nah, kalau udah reconnect aja nggak apa-apa. Oke, ketik IP DHCP. Oke, masih dapat 0 lagi, kemungkinan IP-nya penuh ya. Di teman-teman kalau IP-nya nggak penuh, nanti di sini perfectnya 24, lalu akses ke internet udah jalan. Oke, itu dulu yang perlu saya sampaikan. Untuk informasi berikutnya di lain video. Terima kasih.